Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah, kelas EPIK 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi klinik, di mana di dalamnya ada definisi, ruang lingkup, dan contoh EPIK klinik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi EPIK klinik adalah ilmu mempelajari distribusi dan determinan penyakit atau kondisi kesehatan dalam populasi yang sempit di lingkungan klinik, serta bagaimana temuan tersebut dapat diterapkan untuk meningkatkan keputusan klinik dan hasil kesehatan pasien. Yang kedua yaitu ruang lingkup EPIK klinik yang terbagi atas beberapa aspek penting. Bagian pertama yaitu diagnosis epidemiologi klinik, membantu membangun dan evaluasi alat diagnosis yang dapat digunakan oleh klinik untuk menentukan kondisi kesehatan pasien. Yang kedua, prognosis EPIK klinik yang sangat penting juga karena dapat bermanfaat untuk mengetahui dan memberikan program kepada pasien berdasarkan riwayat penyakit, faktor risiko, stadium penyakit, dan karakteristik lainnya. Yang ketiga, terapi dalam terapi. EPIK klinik digunakan untuk pengambilan keputusan klinik yang lebih baik tentang perawatan pasien. Yang keempat, pencegahan EPIK klinik juga mencakup pencegahan penyakit melalui identifikasi melalui faktor risiko dan implementasi intervensi pencegahan. Yang kelima, penelitian klinis dalam EPIK klinik sangat penting untuk menentukan bukti baru yang dapat digunakan untuk praktik klinis. Adapun contoh kasus yaitu tuberkulosis dalam epidemi klinis. Seorang pasien berusia 45 tahun datang ke klinik dengan keluhan batuk berdarah, penurunan berat badan, dan keringat pada malam hari. Pasien memiliki riwayat kontak dengan seseorang yang terdiagnosis tuberkulosis dan tempat tinggal di daerah tersebut bervalensi TB yang tinggi. Pendekatan epidemiologi klinis yaitu yang pertama, identifikasi masalah, menentukan prevalensi dan insidensi tuberkulosis di komunitas, melakukan survei untuk mengidentifikasi faktor risiko seperti kontak dengan pasien TBC atau tuberkulosis, status ekonomi, dan kondisi kesehatan lainnya. Yang kedua, evaluasi intervensi, penilaian evaluasi program screening dan pengobatan TBC daerah tersebut, termasuk keputusan pasien terhadap terapi dan keberhasilan pengobatan. Yang ketiga itu analisis data, menggunakan data epidemiologi untuk mengidentifikasi pola penyakit seperti demografi pasien dan memetakan sebaran geografi TBC atau tuberkulosis. Yang keempat, pemecahan masalah dan pengendalian. Pengembangan strategi dan pencegahan seperti vaksinasi BCG dan program penyuluhan tentang TB atau tuberkulosis serta meningkatkan akses layanan kesehatan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi beban TB atau tuberkulosis di masyarakat dengan strategi berbasis bukti dan intervensi yang aktif. Terima kasih. Itulah tadi paparan dari saya mengenai epidemiologi klinik beserta contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.